setelah sejarah ya, setelah sejarah kita lanjutkan pada ilmu politik. Nah, kalau secara definisi ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebijakan umum berhubungan dengan kekuasaan manusia dan dalam masyarakat dan penggunaan kekuasaan tersebut. Contohnya kalau aktualisasi dari politik itu kan pemilihan ya, umpamanya ada pemilihan umum atau pemilu. Nah, itu kan merupakan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memilih dan memilah ya, memilih dan memilah pemimpin kita, baik pemimpin daerah maupun pemimpin negara ya. Terus dari kebijakan tersebut menghasilkan menghasilkan suatu kekuasaan ya. Dari pemimpin itu akan membuat suatu kekuasaan. Nah, kekuasaan itu dalam bentuk kebijakan lagi sebenarnya. Ada yang hasilnya tadi bisa kepres, keputusan presiden gitu kan, atau pemerintah, perpu kan, atau permen. Nah, seperti itu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kebijakan umum dalam hal atau berhubungan dengan kekuasaan pada suatu negara, bisa jadi negara atau beberapa negara ya gitu ya. Adapun ada 3 jenis ya ilmuwan di sini. Ada yang pertama itu ilmuwan politik tradisional, yang kedua itu ilmuwan politik ilmiah, yang ketiga kaum behavioris. Nah, ilmuwan politik tradisional itu melihat politik dari asas-asas tanya jawab, diskusi gitu ya, diskusi dengan keadaan tertentu. Jadi tidak menekankan pada hal-hal yang bersifat ilmiah seperti itu. Sedangkan ilmuwan politik ilmiah itu menekankan kepada pola-pola pendekatan ilmiah. Contohnya ada penelitian menggali suatu data gitu ya, di bagaimana hasil pemungutan pemilu atau pilkada yang dilakukan di Kalimantan Selatan. Nah, itu dilihat dulu datanya berapa persen pemenang, berapa persen yang kalah gitu ya. Terus suaranya dari fraksi apa atau dari partai apa, sedangkan yang menang itu dari partai apa. Terus koalisinya seperti apa. Nah, itu yang dilakukan oleh peneliti atau ilmuwan ilmiah berdasarkan metode-metode ilmiah ya. Sedangkan kaum behavioris itu sendiri yaitu menyelidiki topik-topik perilaku pemungutan suara. Jadi aktualisasinya tadi dari pemilu tersebut terus membandingkannya. Nah, jadi sebenarnya mirip ya dengan ilmuwan ilmiah tadi dengan kaum behavioris tadi, seperti itu. Jadi politik dan pemerintahan itu saling berkaitan. Adanya politik itu akan menghasilkan kebijakan gitu ya. Yang menjalankan kebijakan itu adalah pemerintah. Sedangkan yang menerima kebijakan tersebut adalah masyarakat atau rakyat Indonesia pada khususnya, seperti itu. Jadi bagaimana hak untuk memilih dan dipilih, terus bagaimana aktualisasi dari kebijakan tersebut, implementasinya seperti apa. Selanjutnya setelah berbicara ilmu politik, kita lanjutkan dengan ilmu atau psikologi ya, ilmu psikologi. Nah, di sini kalau bicara psikologi itu yaitu para ahli mempelajari perilaku-perilaku individu dan kelompok kecil individu ya. Jadi perilakunya seperti apa sih dengan individu-individu yang lain ya, dan individu kelompok. Itu yang dipelajari oleh psikolog atau ahli psikologi gitu ya. Adapun yang dibahas atau dipelajari pada psikologi itu sendiri yaitu hubungannya dengan belajar, pertumbuhan, perkembangan, berpikir, perasaan, perilaku kelompok, perkembangan kepribadian, dan perilaku abnormal. Itu yang dibahas di psikologi. Selanjutnya setelah psikologi ada sosiologi. Sosiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam kelompok-kelompok ya. Adapun perhatian utama dari sosiologi adalah hubungan sosial manusia dengan individu dan individu yang lain. Sebenarnya mirip ya psikologi dengan sosiologi, mengamati tentang perilaku manusia ya. Tapi kalau sosiologi ini lebih mengarah kepada bagaimana hubungan atau interaksi manusia dengan individu
maupun dengan kelompok ya, seperti itu sosiologi. Nah ini cakupan IPS dalam secara makro ya, secara makro konten-kontennya tadi ada 6 tadi seperti yang saya sebutkan, ada 6 poin, namun ada yang dimapatkan. Ada antropologi dan sosiologi, ada antropologi dan sosiologi, geografi, ekonomi, politik, pemerintahan, dan psikologi, seperti itu. Oke, adapun lingkup IPS itu sendiri dalam materi dalam kurikulum atau materi IPS dalam kurikulum 2013, karena berbicara kurikulum sudah dalam implementasinya IPS itu sendiri diajarkan di kelas 4 ya, muatan IPS. Jadi muatan IPS diajarkan di kelas 4 berdasarkan Permen ya nomor 21 tahun 2016. Nah, di sini berbicara standar isi atau materi yang dibahas. Adapun materi yang dibahas di situ tentang manusia dan tempat lingkungan. Yang kedua itu waktu dan keberlanjutan perubahan. Yang ketiga itu sistem sosial dan budaya. Yang keempat perilaku ekonomi. Yang kelima manusia dan tempat lingkungan. Sama ya. Cuman kalau kita lihat di sini dari IPS itu sendiri ada ekonomi, terus lagi ada bicara tentang sistem sosial dan budaya. Kalau sistem sosial dan budaya itu merupakan salah satu substansi dari sosiologi dan antropologi gitu ya. Terus perkembangan kehidupan bangsa sejak zaman praaksara hingga masa Islam. Nah, itu bicara sejarah. Terus wilayah geografis. Nah, geografis itu kan otomatis geografi. Jadi kalau kita bicara standar isi ya, standar isi berdasarkan Permendikbud tahun 2016 tadi nomor 21 itu ada 3 ya. Pertama geografi, yang kedua sejarah, yang ketiga sosiologi dan antropologi. Atau kalau kita rincikan itu, kalau sosiologi dan antropologi dipisah berarti ada 4 poin. Ada sejarah, ada geografi, sosiologi, dan antropologi di situ. Nah, itu cakupan untuk standar isi dari IPS itu sendiri yang diajarkan di sekolah dasar, seperti itu. Nah, itu tadi paparan singkat terkait ruang lingkup IPS ya, yang pada awalnya kita bahas tentang social studies dan ilmu-ilmu sosial atau IIS atau social science. Pada social science sendiri itu ada turunan atau hierarki yang disusun sedemikian rupa, dan sistematisnya itu berawal dari agama, menurunkan filsafat. Filsafat itu sendiri menghasilkan berbagai macam ilmu atau disiplin ya. Ada ilmu-ilmu alam, ada ilmu sosial, ada ilmu humaniora. Dan dari 3 ilmu tersebut menghasilkan satu, yaitu social education atau IPS itu sendiri. IPS sendiri ada 2 istilah. Yang pertama itu istilah mata pelajaran, yang kedua itu program ya. Nah, jadi bisa jadi program, bisa jadi itu mata pelajaran. Dalam IPS itu sendiri banyak cakupannya kalau secara makro seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan secara mikronya mengacu pada standar isi, yaitu saya sebutkan tadi ada 4 poin, ada geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Oke, demikian dulu paparan singkat saya dari materi ruang lingkup IPS atau ruang lingkup pendidikan ilmu sosial ya, secara umum maupun secara khusus. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan pada hari ini. Demikian paparan singkat dari saya terkait materi IPS, ruang lingkup IPS ya, pada mata kuliah kajian IPS SD 1. Semoga bermanfaat, dan jika masih lupa silahkan diulang lagi videonya, dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada saya melalui chat atau melalui WA. Terima kasih telah bergabung pada channel saya dan bersedia melihat serta menyimak materi yang saya sampaikan. Jika Anda belum mensubscribe channel ini, tolong di-subscribe agar channel ini dapat berkembang secara maksimal. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.